Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Albert Ghazali dengan NIM 135222150. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tutorial atau cara saya menyelesaikan most basic penetration lab yang dibuat oleh Bayu Fedra. Jadi saya kebetulan menggunakan ini VirtualBox, virtual machine dengan Parrot OS untuk menjalankan labnya. Dan ini terbukti dari checkpoint saya sudah menyelesaikan semua flag dan telah mendapatkan semuanya berdasarkan dari guide lokasi-lokasi flagnya. Oke, jadi yang pertama saya juga punya write up-nya, melalui ini Google Docs. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah reconnaissance, recon ya, phase 1. Jadi yang pertama kita disuruh page source analysis, HTML comment. Caranya itu gampang, kita tinggal buka aja page mainnya, lalu kita lihat lewat inspektor. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Oh ya, ini udah dijalanin ya. Ini kita lihat di sini, ini udah dipakai Podman, udah saya jalanin. Kalau kita akses localhost 80 dia kan. Nah, ini page-nya ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita tinggal buka inspect aja. Kita tinggal nge-inspect, lalu di inspektor ini harusnya udah ada nah, ini kita ketemu flag satunya di komentar. Nah, flag 1 itu cukup segitu aja. Kita lanjut ke flag 2. Jadi flag 2 itu kita disuruh HTTP header analysis. Nah, caranya juga sama kayak tadi. Kita tinggal nge-curl page yang tadi, lalu kita coba cari keyword mbptl dengan fungsi grab. Oke, kita praktekkan. Ini udah di record ya? Oh, udah. Kita praktekkan aja langsung. Caranya itu kita tinggal buka terminal. Ntar saya buat terminal ya. Open terminal, lalu kita nge-curl localhost 80. Kita cari keyword mbptl. Nah, ini ketemu nih. Keyword 1. Loh, ini yang ini ya. Sebentar. Yang kedua itu HTTP header analysis. Coba kita ini ya. Karolmin V. Oh, pantas. Kita harus verbose supaya kelihatan. Nah, di sini nih. Ini juga kelihatan kan mbptl. mbptl 2. Nah, dari ininya. Oke, lanjut ke flag 3. Flag 3 itu alternative web service discovery. Nah, ini juga sama kayak tadi, bedanya kita pakai web yang service yang kedua, yakni di port 8080. Ini sebenarnya bisa aja kita lewat sini, habis itu kita ke inspektor lagi. Cuma kalau mau cepat kita langsung search pakai keywordnya aja. Nah, ini kita lihat di sini. Sebentar, 8080 mbptl. Mana mbptl? Nggak ada kah? Sebentar, localhost 8080 mbptl. Nggak ada. Nggak ada kah? Localhost, sorry. 8080. Ini ada. Kenapa tadi nggak ada? Oh, ini ada nih. Oke, dapat nih mbptl. Dapat flag yang ketiga. Lalu kita lanjut ke flag yang keempat, yakni kita administrator panel discovery. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gini kita tinggal ini aja, apa tuh namanya? Tinggal buka administrator. Harusnya ini udah ada mbptl 4. Cuma kalau normalnya kan orang nggak tahu tuh apa endpoint ini ada. Kita bisa pakai namanya dirp, yakni dirp. Habis itu coba help dulu. Sebentar, dirp. Nah, dirp langsung ini aja. Dirp itu apa? Dia akan ngecek ada endpoint apa aja yang terkandung pada URL ini. Sebentar, kenapa kagak bisa? HTTP. Oh, sorry. Harus ada HTTP-nya ya. Sorry, HTTP.
Nah, nanti kan kelihatan nih di sini administrator. Jadi kita tinggal buka aja. Mana sih? Nah, nanti dia bakal masuk ke sini. Nah, ini nih. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang flag kelima. Flag kelima itu adalah SQL injection vulnerability discovery. Caranya gampang. Nih, saya perhatiin ini juga apa namanya? eh Caranya tuh kan tadi ada ini ya, ada apa tuh namanya? Kalau misalkan kita view details ini ada semacam query param ID. Nah, ini kalau kita masukin A ngasal, dia bakal keluar MBPTL 5, flag yang kelima. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut kita ke database extraction menggunakan SQL Map. Nah, ini udah dikasih clue nih, SQL Map sama guide-nya. Caranya gampang banget, kita tinggal cari SQL Map dari endpoint yang ini, lalu kita akan nge-inject payload yang udah di-generate sama SQL Map untuk mendapatkan data ini, apa flag-nya. Data dari database lah, kan kita awalnya nggak tahu. Cara bertahapnya, ini kalau mau lihat apa commandful-nya langsung kayak gini. Cuma kalau mau bertahapnya itu nggak langsung kayak gitu ya. Kita perlahan-lahan biasanya. Localhost, ini lama, kita langsung aja copy ini. Nah, biasa gini dulu orang itu. Nah, ini kalau udah di sini, kalau udah ada tulisan fetch data, kita baru kita lihat ada database apa aja. Ini perlahan-lahan. Nah, ada database administrator, bookstore, dan lain-lain. Kita coba akses database administrator. Pakai fungsi D, administrator. Habis itu kita mau lihat ada tables apa aja. Di sini tables ada flag, ada user kan. Nah, karena dia itu ngomong flag, apa kita nyari flag, kita coba pakai table flag. Flag, lalu kita dump. Nah, caranya kayak gini. Oke, dapat tuh MBPTL 6. Sama nih, kalau kita lihat komennya itu sama kayak yang di sini. Nah, ini yang udah jadinya. Kalau cara perlahan tuh yang kayak gini. Nah, habis itu kita lanjut ke flag yang ke-7, admin panel access. Nah, admin panel access ini kan butuh username sama password kan. Tadi kalau nggak salah ada table users tuh kalau nggak salah. Di mana ya? Di ini. Nah, kita coba akses table users. Sama aja, kita tinggal ubah table flag ke table users. Kita dump. Nah, di sini langsung yes. Yes. Coba. Nah, kita pakai MD5 generic password buat nge brute force passwordnya, karena passwordnya kan ini dikit ya lengthnya. Nah, makanya pelajarannya tuh jangan pakai length yang dikit ya kalau kita buat password. Sama aja. Nah, ini perlahan ini apa apa namanya write up-nya. Kalau implementasinya ini tadi ini udah saya jalanin. Intinya kita akses table password, table user, sorry. Nah, kalau kita udah akses admin panel, kita langsung ketemu flag ke-7. Oke, flag ke-7 dan kita sekarang lanjut ke flag ke-8. Flag ke-8 itu post exploitation. Nah, di sininya. Oke, gini. Kita tahu exploit ini pakai apa gitu. Ini itu namanya XSS ya, cross-site script injection. Cross-site scripting, sorry maksudnya. Nah, kita mau pakai apa? Apa namanya cross-site kan ada banyak tuh, ada yang pakai apa namanya JavaScript kah, Python kah. Nah, karena ini kita ngerendernya itu pakai apa tuh namanya PHP, jadi otomatis secara logika kita akan nge-inject payload menggunakan PHP. Nah, payloadnya itu apa? Payloadnya itu adalah payload reverse shell ya, karena di sini ada directory ininya apa itu namanya mesinnya. Kita otomatis secara nggak langsung kita disuruh buat nge-reverse shell mesinnya gitu. Kita gampang aja, author Albert book n lah ya, book ke n. Nah, awalnya saya nginjak di description ternyata salah ya. Nggak tahu di handle sama apa. Jadi solusinya kita nginjak lewat ini PHP. Ternyata di sini bisa all files. Nah, ini sebenarnya bahaya sih kalau bisa all files. Nah, kita lihat dulu nih payloadnya. Payloadnya itu payload standar. Saya mau jelasin dulu payloadnya. Payloadnya itu payload reverse shell. Payload reverse shell itu apa? Jadi intinya kita akan nge-redirect apa namanya? Input dan output dari terminal
ke IP kita gitu. Dan supaya nanti input dan output dari terminalnya kita bisa akses lewat IP kita, lewat terminal kita. Caranya gampang, kita awalnya kita listening dulu ke port 444. Sorry, ini biar cepet lah ya. Mana sebentar. Kita listen dulu ke port 444. Nah, ini kan udah listening nih. Kita langsung ubah. Kita lihat dulu IP address kita berapa. Nah, IP address kita itu kita lihat dari IP address yang terkonek dengan Podman, yakni 10.8901 ya. 10.8901. Lalu kita nano payload.php dulu. Kita ubah payloadnya. 10.8901. Ini kita, oh ini udah cocok ya? Pas kah? Oh ya udah pas. Ini udah benar berarti IP-nya. Kita tinggal masukin aja ke ininya, ke image uploadnya. Filenya mana, coba lihat ya. Payload PHP ya. Oke, kita udah masuk. Apakah udah connect? Tentu saja belum, karena ini adalah XSS cross site. Jadi user harus jalanin ini dulu. Nah, ini udah dijalanin nih. Kita udah masuk ke ini kenapa gini? Saya nggak tahu ini kenapa. Ini kayak double gitu dia. Oke, tapi nggak penting itu. Nah, di sini ada flag kan. Kita ke flag dulu. Flag, kita ls. Nah, kita cat user.txt ya. Nah, ini dapat nih flag 8. Sebentar, ini jelek banget apa tampilannya. Kita coba refresh lagi. Nah, kita dapat ini double, ini kenapa lah? Nggak tahu deh. Nah, sekarang kita mau akses yang root tadi. Root tadi itu kan kita nggak tahu ya. Nih, kalau kita cat root.txt, kita nggak bisa, harus butuh permission kan. Ini yang ke-9 ya kita konteksnya. Kita nyari flag yang 9. Terus gimana caranya? Caranya itu gampang. Caranya kita harus nyari file ini nih, saya sambil buka write-up-nya. Caranya kita harus nyari file yang SUID-nya atau SGID-nya itu true. SUID sama SGID itu apa? U itu user, G itu group ya. Dimana kita bisa nge-execute programnya sebagai root, tapi sedangkan kita yang nge-execute-nya itu sebagai user gitu. Nah, itu bisa kita manipulasi itu. Kita bisa exploit supaya kita dapat gain root access. Kurang lebih kayak gitu. Caranya adalah kita bakal ini buat nyari SUID-nya sama dengan S, permission U-nya sama dengan S, atau SUID sama dengan true. Dan kalau yang bukan SUID, kita masukin ke null. Ini 2 itu sebagai error ya. Error signalnya kita redirect ke null. Ini coba kita ini aja, yang ini aja. Nah, ini ada. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya bash. Ini tuh nggak tahu entah kenapa. Kayaknya dia sengaja di typoin sih. Sebenarnya ini bash ya harusnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, kita udah punya akses root karena SUID-nya true. Oke, ini kita dapat flag ke-9. Next, kita lanjut ke flag 10. Flag 10 ini SOC analisis. Ini sama aja, karena kita udah punya akses root, kita bisa tinggal nge-cat aja, kita bisa nge-cat semuanya. Inilah kenapa pentingnya buat ngejaga supaya ketika attacker nyampe, dia nggak bisa nge-escalate privilege ke root ya. Kita tinggal gini aja. Kenapa nggak bisa ini, ay? Cat var log apache 2 access.log grab min i grab, aduh sumpah. Apa tuh namanya, user bin.bash ini lah. Oke.
Kita tinggal cat aja ini semuanya. Grab MBPTL. Nah, dapat nih MBPTL 10. Sama aja. Yang ini juga kita tinggal nge-cat, habis itu kita nge-search kata kunci MBPTL di sini. Grab MBPTL. Dapat deh MBPTL 11. 12 tetap sama. Kita udah punya akses terus root, itu kita gampang ngebacanya. Dapat flag 12. Kita lanjut ke flag 13 ya. Internal application discovery. Oke, caranya itu gampang. Kita tinggal lihat nih 10.8901, kita nge-search dulu. Sorry, saya harus perlihatin write up ya. Ini nih. Ini sama aja. Nah, caranya itu kita nge-search dulu IP mesinnya. Nah, ketika kita tinggal gini ya. Aduh. Nmap SN. Nah, kita lihat nih ada IP apa aja. Terus cara kita tahu IP yang benar tuh gimana? Yang 5000 portnya ke open, kayak gitu cara kita tahu. Ini ngeceknya satu-satu. Kita coba cap-cip-cup lah ya. Kita coba 10.8905. Nah, kita coba 10.8905. Kita lihat port apa aja yang kebuka dari dia. Yang 5000 ya, kita cari yang 5000. 8000 bukan, yang ke-7 nih kayaknya. 7 sih. Feeling saya 7. Oh ya, benar yang ke-7 ya. 10.8907. Oke, kita dapat 10.8907. Coba kita cari di lewat sini. 5000. Nah, dapat nih MBPTL 13. Oke, sekarang kita ke MBPTL 14. Ini yang lumayan agak panjang sih. Ini kita ada yang namanya ini, kalau misalkan kita A, nah ini A nih. Ini berarti kita bisa inject. Oke, kita lanjut ke flag 14, di mana flag 14 ini adalah SSTI ya. Kalau kita lihat di di speknya. Nih SSTI. Oke, SSTI ini yang pertama kita akan ngecek dulu, nge-crawl supaya kita lihat apa tuh namanya. Ini tuh engine-nya apa. Buat apa? Supaya kita tahu kita nge-inject pakai apa namanya? Pakai payload apa. Nah, kalau kita nge-curl di sini tuh kita tahu bahwa dia pakai Python 3.11.14. Kalau Python tuh biasanya Jinja ya. Oke, kita langsung buka aja localhost. Apa ini? Bukan localhost. Ini ya. Nih, ini kan pakai Jinja ya. Nah, kalau kita udah tahu pakai Jinja, kita langsung aja pakai Python payloadnya. Ini oke, jadi yang pertama kita dapetin objek kelasnya dulu pakai apa namanya fungsi ini. Lalu di objek kelas ini kita lihat subkelasnya, ini kan kayak turunannya banyak banget tuh, hampir semua fungsinya ada. Kita cari magic function, yakni misalkan OS gitu. Dalam kasus ini magic function yang kita gunain itu tuh ini OS wrap clause. Ini saya jelasin aja biar cepat ya. Lalu kita menggunakan payload ini untuk mencari semua dari banyaknya fungsi itu. Kita akan mencari apa tuh namanya? Sebentar. Code-nya. Ini nih, dari banyaknya subclass ini kita akan cari OS wrap clause kan. Oke, kita udah cari index 141. Kalau nggak percaya, kalau biar mastiin kita coba ini aja. Aduh. Tuh, 141 kan. Kita pakai 141, kita pakai OS wrap clause-nya ini buat ngecari built-ins-nya. Oke, setelah kita udah dapat built-ins, kita akan pakai nge-import. Kita bakal pakai metode import buat nge-import OS. Nah, dari OS ini kita bakal pakai Popens buat open terminal dan kita akan nge-inject payload-nya. Ini payload lengkapnya. Saya tinggal di Allahu Akbar. Ini kenapa lagi, oi? Masih nggak bisa kah? Ini ya. Ini apa tuh namanya? Gara-gara ini petik satu di apa namanya di Google Docs itu rusak, nggak bisa langsung di copy paste ke
sini, makanya dia ke error gitu. Nah, kalau kita lihat di sini langsung ada hello mbptl 14. Kurang lebih kayak gitu. Kita dapat nih flag 14. Oke, lanjut ke flag 15. Nah, flag 15 ini binary analysis and reverse engineering. Binary analysis and reverse engineering. Kalau kita perhatiin tadi tuh di sini ada download binary for mbptl kan. Oke, kita download. Kita save. Kita cek dulu files main. Bentar. Benar, files main. Oh. Nah, ini tuh adalah executable ya, binary executable. Kita coba cari dulu. Allahu Akbar, strings ya. Buat ngecek apa tuh strings yang ada di dalam executable-nya. Jadi semua string ini bakal ketahuan di sini. Nah, ternyata ada string ya. Ini kalau kita hanya dihapus-hapusin, lalu di akhirnya dikasih apa tuh namanya? Dikasih kurung kurawal tutup, kita dapat flag ke 15. Yang mana nanti flag 15-nya itu kayak gini. Kayak kita ke flag 16-nya dulu. 16 ini kita disuruh untuk internal service discovery. Caranya sama persis kayak yang tadi, yang pakai nmap sama yang lain-lain. Oke, tapi buat ngehemat waktu kita langsung aja buka ininya ya. Apa namanya? Service-nya. Agak lama ya. Oh, beda. Sebentar. 6 kah? Oke, 6. Ini kita dapat nih mbptl-nya. Oke, kita dapat. Lalu kita disuruh ke buffer overflow exploitation. Oke. Saya langsung aja jelasin lewat sininya ya. Intinya di 17 ini kita akan ngecek ininya apa oh ya, sebelum itu kita coba jalanin ini dulu ya. Apa namanya? Kita jalanin mainnya ya. Kalau kita jalanin mainnya ada kesamaan. Tuh, lihat nggak? Kesamaan dengan apa? Kesamaan dengan ini. Kita bisa asumsi bahwa ini itu apa namanya? Service-nya itu ngejalanin fungsi mainnya. Oke kan? Nah, oleh karena itu kita akan coba nge-netcat dari supaya interaktif ya. Kalau bedanya netcat sama crawl tuh, kalau netcat tuh interaktif. Nah, tuh kan. Oke, kita udah tahu bahwasanya main itu adalah representasi dari web service ini gitu. Kita langsung aja ke GDB ya. Di SAS main. Nah, kalau kita lihat di sini, kita pakai GDB buat apa? Buat ngedebug. Lalu sebelum itu kita akan pakai tools namanya GHydra. Dia untuk sebentar. Open project saya. Lalu kita nge-import file, mainnya kita import ya. Dia buat nge-decompile supaya kita tahu program C++ itu gimana, program C-nya maksudnya. Fungsinya buat apa? Kita fungsinya untuk ngelihat ada fungsi-fungsi yang lain nggak gitu. Ini kita bagus nih. GHydra tools bagus buat nge-analyze. Ya intinya kita akan nge-screaming setiap fungsinya. Nanti kalau udah dapat kita coba komen dulu deh. Sebentar. Label kelasnya mana main ya? Sebentar. Mana ya? Ini udah kan fungsinya. Nah, ini fungsi mainnya. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya fungsi secret ya. Dimana menariknya, ini ada bin.sh. Kalau ada kata kunci bin.sh, ini reverse shell ya. Kita catat dulu addressnya. Jadi poin dari buffer flow ini logikanya adalah kita akan ngeset offset supaya RSP-nya itu nge-return address secret ini. Saat RSP-nya register return-nya itu nge-return fungsi secret, dia akan ngejalanin ini. Logiknya kayak gitu. Kita langsung aja ke script-nya. Oke. Ini sama aja. Ini kita coba ganti. Ini tadi ya udah benar, udah sama. Ini portnya udah address-nya udah sama ya. Habis itu maaf. Kita tinggal offsetnya. Oke, kita tentuin offset. Offset itu apa? Offsetnya itu adalah 128
Kita tahu dari mana 128? Tahu dari ini. Ini nih yang kita mau exploit. Gets itu bahaya. Lokal 88 itu 128 byte. Oke, kita offsetnya 128 byte, lalu kita tambah sama 8. 8 apa? Buat RSP supaya kita ngenembus register return itu, dan lalu kita concat dengan address ini supaya dia nge-return address ini, yang mana address itu punya komen apa namanya? Komen bin.sh. Nah, itu logiknya kayak gitu. Langsung aja kita jalanin ya biar cepet. Ini itu ada di mana? Oke, ini benar. Jadi ini source vnv bin activate. Terus kita tinggal jalanin aja scriptnya. Tara, udah dapat deh. Kita tinggal flag.txt. Dapat tuh mbptl 17. Oh iya, harus ditampilin ya. Ya, ini logikanya kayak gini. Kita nge-netcat, lalu kita nge-set offsetnya, yakni 136 sama 128 bytes. Oh ya, tambahan lain ya. Gimana cara saya tahu offsetnya itu 136 bener atau enggak? Itu gampang banget. Kita tinggal buat file namanya test.py. Sorry. Kita tinggal nge-generate apa tuh namanya? Tesnya. Nah, inilah fungsi GDB ya. Fungsi GDB adalah supaya kita bisa nge-make sure gitu. Oh, ini offset yang benar. Tadi mana GDB-nya? Kita nge-run. Nah, kalau offsetnya udah bener, dia bakal nge-return error karena dia ngejalanin fungsi start call main, fungsi yang di atasnya langsung gitu. Nah, dan nge-return error. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita masukin payload ini dan di setelahnya itu kita masukin address reverse shell tadi, secret tadi, dia bakal ngejalanin fungsi secret, bukan lib start si call main. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sekian dari saya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OBS berhenti 1, 2, 3.